Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Supiati, CGP Angkatan 11 Lampung Selatan. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Mulyati, guru kelas 1 SD Gandri. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat Ibu. Bagaimana Ibu? Sehat juga? Alhamdulillah sehat Bu. Hari ini kita adakan percakapan praobservasi ya Bu ya. Sebelum nanti saya amati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Adapun tujuan yang saya lakukan selama supervisi kelas yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Dan mengapa hari ini kita melakukan percakapan observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan mengajar, tentunya agar lebih siap sehingga bisa memberikan pembelajaran yang baik untuk murid. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Ibu ini. Ya, boleh. Silakan. Pertanyaan yang pertama ya Bu ya. Apa tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu capai? Karena ini saya besok itu akan mengajar pelajaran matematika, ya. Di sini sesuai dengan pelajaran yang telah kami capai itu merupakan penjumlahan dan pengurangan. Nah, di sini akan saya dengan penjumlahan, tujuan saya itu agar anak dapat menjumlahkan bilangan dari 1 sampai 10. Kemudian siswa dapat mengerjakan soal cerita sesuai dengan kegiatan sehari-hari. Jadi tujuannya ada dua ya Bu ya, itu ya. Siswa dapat menjumlahkan yang hasilnya 1 sampai 10 dan juga dapat mengerjakan soal cerita tentunya yang terkait dengan kegiatan sehari-hari. Baik Bu. Pertanyaan yang kedua ini Bu, area pengembangan yang ingin Ibu capai. Area pengembangan yang ingin saya capai di sini adalah pengetahuan anak dalam penjumlahan itu, kemudian dan keterampilan anak dalam menghitung begitu. Jadi ada dua aspek yang ingin dikembangkan, yaitu keterampilan dalam menghitung dan keterampilan mengerjakan soal. Gitu ya. Ini Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin bisa metodenya, strateginya, atau model pembelajaran. Oke, itu pembelajaran yang akan saya gunakan dalam menyampaikan pembelajaran ini itu model pembelajaran problem based learning atau PBL. Kemudian metode yang akan saya gunakan itu metode yang bervariasi, yaitu ada ceramah, ada penugasan, dan ada tanya jawab seperti itu. Banyak ya Bu ya metodenya yang digunakan ya Bu ya. Anak-anak nggak bosan begitu. Betul Bu. Memang harus seperti itu, kita dalam mengajar itu memang harus menciptakan suasana yang membuat siswa itu tidak bosan. Tentunya menggunakan metode yang menarik. Modelnya tadi dengan model PBL ya Bu ya. Anak akan berkolaborasi, mengerjakan secara berkelompok seperti itu. Oke. Pertanyaan yang keempat ini Bu, bagaimana media pembelajaran yang akan Ibu gunakan pada saat Media pembelajaran yang akan saya gunakan besok itu media yang sederhana, karena kita masih kelas 1 Ibu ya. Sederhana itu hanya menggunakan kartu angka. Jadi kartu angka ya Bu ya, medianya sederhana tapi anak mudah untuk mengerti. Baik Bu. Pertanyaan yang terakhir ini Bu, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut? Insya Allah nanti hari Rabu itu akan saya laksanakan. Kebetulan hari itu memang jadwal matematika. Insya Allah hari Rabu ya Ibu akan melaksanakannya. Baik, nanti saya akan datang lagi ke kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa yang terjadi di dalam kelas Ibu. Iya, silahkan. Terima kasih Bu atas waktunya dan sudah berbincang-bincang dengan saya dengan percakapan praobservasi.
Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas ya Bu ya. Ya. Demikianlah percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Siapa yang tidak masuk hari ini? Siapa? Kemudian siapa lagi? Ada lagi? Kemana Firjana? Sakit. Iya, tadi orang tuanya sudah BAT ikut. Firja sedang sakit. Yuk kita doakan supaya Firja cepat sembuh dan sekolah kembali seperti biasa. Amin ya Allah. Nah, anak-anak sudah siap untuk belajar? Kalau sudah, sekarang kita akan belajar masalah apa? Pelajaran apa? Matematika. Nah, sebelum kita belajar, yuk kita nyanyikan lagu kebangsaan dulu. Lagu kebangsaan tahu? Lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia bangsa itu tanah Tuhan Mahaku. Di sanalah aku berdiri, dari kandung ibuku.
bagaimana kalau lebih kurang? Akan bertambah banyak atau bertambah sedikit? Tambah sedikit. Berkurang. Kemudian kalau ini tanda apa? Gunanya itu apa? Untuk mendapatkan hasilnya. Cuman tadi penjumlahan ditambahkan terus sama dengan hasilnya berapa seperti itu nak ya. Nah sekarang ibu ini punya kartu banyak sekali. Ini angka berapa lah? Angka berapa? Ini kosong. Oke. Kalau ini angka berapa? Sekarang ibu tanya Ajril, yang lain diam. Ajril ini angka berapa Ajril? Angka 4 betul? Ya. Terus ibu tanya lagi sama Silva. Mana Silva? Ini angka berapa Silva? Angka berapa? 8 betul? Kalau misalnya begini, ibu punya ini angka berapa? Terus ibu kasih lagi tanda ini. Di sini begini. Tanda apa nih? Bacanya bagaimana? 7 ditambah. Terus ini di sini ini dibaca bagaimana? Dibaca bagaimana? 7 ditambah 2. Terus di sini lagi ada tanda lagi. Setelah tambah 2 ini di sini ada tanda seperti ini. Jadi 7 ditambah 2 sama dengan 9. Oke. Bisa nggak ya? Bagus. Nah, sekarang kita akan membahas tentang soal cerita. Tentang penjumlahan tapi soal cerita. Kalau tadi tambah-tambahan sudah tahu, ini ada apa tadi? Kalau ini tanda yang akan kita bahas hari ini dengan menggunakan tanda ini. Bagaimana kalau misalnya tambah banyak, maka harus dibaca. Ibu punya suatu cerita, ya. Punya suatu cerita yang ibu tuangkan di kertas ini. Ini ibu punya cerita tapi adanya di kertas ini. Nanti kalian harus menyelesaikan cerita ini ya. Isi jangan lupa di situ ditulis kelompok nama kelompoknya dulu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Tahu ya? Oke.
ada berapa? Hitung kena. Nanti dibacakan satu persatu. Sudah selesai. Oh, itu ada berapa kotak di dalam kotakku? Boleh. 3. Terus tambah berapa? Yang di tangan ada berapa? Berapa Bella? Yang di tangan kan ada 2. 2. Jadi ada berapa semuanya? Yang ini kelompoknya udah selesai? Belum. Kenapa? Ya pasti kalau yang lulus satu aja kita yang masih tahu gitu. Gitu, jadi yang lulus biar satu saja. Terus yang mana? Yang belum? Ya, yang nomor 2 berapa itu? Kotaknya ada berapa? Kotaknya berapa? 3, tulis 3. Terus yang di tangan berapa? Yang di tangan buat tulis. Nah, jadi ada berapa semuanya? Tulis. Iya. Udah selesai? Semuanya udah selesai? Kalau sudah sekarang mewakili setiap kelompok satu orang makhluk membacakan hasilnya. Ayo. Membacakan hasilnya. Yang lancar membaca. Kalau berapa yang berani main duluan? Kalau berapa yang berani duluan? Ya. Kalau berapa? Yang maju yang suaranya keras, biar enak dengarkan. Yang nomor 1 dulu, nomor 1 kan Bu? Yang ini, yang nomor 1 dulu. Baca. Eman.
ngobrol. No, ngobrol. Dengarkan. Tuh temannya mau membacakan, kamu nanti nggak dengar. Ya, yuk. Ada 3 kelompok. Dengar nggak? Ada 3 kelompok. Kemudian 2 lagi tambahkan. Jadi ada
Ibu datang ya. Bunga yang akan datang kita akan belajar tentang pengurangan. Jadi di rumah belajar dulu tentang pengurangan supaya kita lebih mudah ya. Sebelum kita menutup pelajaran kita, mari kita nyanyikan lagu dulu. Lagu Garuda Pancasila bisa? Garuda Pancasila bisa ya? Oke. Satu, dua, tiga. Garuda sekarang nyanyikan lagi dengan pelajaran Pancasila. Satu, dua, tiga. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berpemikiran megah, gotong royong mandiri, bertakwa kritis. Sekarang pelajaran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang boleh istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya pada percakapan pasca supervisi. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Sarwanto. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Dan juga Ibu Muryati, guru kelas 1 SDN Gandhi. Assalamualaikum Ibu. Baiklah Ibu, terkait dengan supervisi kelas yang sudah saya lakukan terhadap pembelajaran Ibu, sekarang ini kita akan melakukan percakapan pasca supervisi. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu ya Bu ya. Yang pertama, pertanyaannya, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan berjalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Perasaan saya ya gimana ya, ada groginya gitu Pak ya, karena biasanya itu kan nggak pernah ada yang ini nih apa, paling kepala sekolah dalam sebulan sekali kita juga supervisi ya, ini kok ada pernah terjawab, aduh gitu. Iya agak grogi ya Bu ya. Ya grogi itu memang manusiawi ya Bu ya. Kita belajar biasanya hanya dengan murid, kali ini didampingi atau diawasi langsung oleh teman. Selanjutnya Bu, ini pertanyaan yang kedua,
bisa diceritakan kembali Bu area pengembangan dan langkah-langkah pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Jadi area pengembangan saya pada saat itu tentang pengetahuan dan keterampilan dalam menghitung, ya, dalam penjumlahan terkait dengan mengerjakan soal cerita. Kemudian yang langsung ke Langkah pembelajaran langkah pembelajaran saya itu yang pertama kali saya gunakan model pembelajarannya itu model PBL atau program based learning itu. Kemudian metodenya ya bervariasi gitu ya, jadi ada ceramahnya, ada pemberian tugas, ada tanya jawab seperti itu. Kemudian pembelajaran ini saya yang biasanya hanya duduknya sendiri-sendiri, akhirnya saya kelompokkan anak-anaknya. Saya belajarnya dengan cara berkelompok bersama teman-teman. Baik, tadi Ibu jelaskan area pengembangannya itu di pengetahuan sama keterampilan. Jadi anak di situ dituntut untuk menyelesaikan soal-soal cerita ya Bu ya. Langkah pembelajarannya Ibu menggunakan beberapa metode ya Bu ya. Di antaranya tadi dijelaskan menggunakan metode tanya jawab dan juga penugasan. Ya, bagus sekali ya Bu ya. Salah satu itu upaya Ibu supaya anak itu lebih aktif dan tidak bosan dalam belajar. Untuk ininya Bu, alat peraganya Bu? Alat peraga yang kemarin saya gunakan itu baru menggunakan kartu angka Bu, yang cukup sederhana ya, kita masih kelas 1, tapi insya Allah nanti akan saya kembangkan lagi, nantinya akan saya kembangkan lagi. Baik Bu, walaupun sederhana tapi sudah menggunakan alat peraga ya Bu ya. Untuk pertanyaan berikutnya Bu, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah dilakukan terhadap pembelajaran ini? Apakah sudah berhasil atau belum? Ya, alhamdulillah sebagian berhasil Bu ya. Namanya anak Pak ya Bu ya. Anak nih ada yang sudah bisa membaca, ada yang belum, tapi belum lancar untuk memahami kalimat itu. Nah, ya termasuk sudah berhasil di sini saya memberikan pelajaran. Alhamdulillah ya Bu ya, sudah berhasil. Selama pembelajaran berlangsung itu kira-kira ada kendala nggak yang Ibu hadapi? Iya, itulah kendala saya yang saya hadapi itu masalah membaca Bu. Anak kelas 1 nih Bu ya, kalau yang namanya membaca untuk mengartikan kalimat itu Bu masih susah banget. Nah, ya sebagian sudah bisa tahu, sebagian masih ada yang membacanya masih 1-2 seperti itu, sebagian lagi ada bagian kecil ada yang belum bisa membaca. Disinilah kendala saya untuk untuk berhasilnya anak ini belum bisa semuanya berhasil. Jadi ada kendala-kendala seperti itu ya Bu ya. Anak yang belum lancar kendala-kendala itu terjadi karena apa Bu? Mungkin apa karena di rumah itu orang tuanya mungkin kurang perhatian dengan anak, waktu belajarnya kurang apa begitu? Salah satunya itu di sekolahan kita waktu hanya sedikit Bu ya, paling berapa, kemudian seperti itu hanya memberikan apa ya, nggak banyak waktu untuk anak dan perhatian nggak khusus begitu. Jadi perhatian harus terbagi otomatis. Kalau kita membagi khusus memperhatikan yang anak nggak bisa ini, yang lainnya sendiri seperti itu. Jadi yang jelas ini dari pihak keluarga atau orang tua, ada anak yang ditinggalkan ibunya, tadi namanya ekonomi Bu ya, faktor ekonomi. Nah, anak ditinggal hanya dengan nenek, kakek. Di sini
nenek kakek ngomong sing penting meneng. Jadi peran orang tua itu memang sangat dibutuhkan ya Bu ya, apalagi ini kelas 1 ya Bu ya. Iya, Memang kelas harus satu ini benar-benar sangat diperhatikan. harus fokus banget untuk memperhatikan anaknya. Baik Bu, untuk menghadapi kendala-kendala yang terjadi di kelas tadi, kira-kira rencana Ibu yang akan lakukan apa? Nah, ini insya Allah Bu ya, kita ingin mengadakan pembelajaran yang lebih efektif lagi. Itu saya ingin menggunakan proyektor Bu. Menggunakan proyektor dengan menayangkan gambar-gambar video pembelajaran. Nah, di sini anak akan lebih fokus lagi, lebih memperhatikan gambar-gambar itu, insya Allah nanti di situ anak bisa lebih fokus lagi, Bisa lebih tertarik dalam tertarik. pembelajaran, apalagi kelas 1 itu kan jarang ya Bu ya menggunakan proyektor, mungkin suatu hal yang aneh terus tertarik gitu ya Bu ya. Baik Bu, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan itu terrealisasi ya Bu ya, dan bisa memberikan proses pembelajaran yang lebih baik. Terima kasih banyak Bu atas jawaban-jawaban dari pertanyaan saya. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai ya Bu ya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Mulyati dan kepada Bapak Sarwanto. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.